3B lah, kamu harus selalu berdoa, kamu harus selalu bekerja, dan kamu jangan lupa bersyukur. Nah, kalau kamu udah bisa punya konsep itu, menuju harmonis itu akan lebih gampang. Tapi kalau misalnya harmonis kamu selalu dengan materi, kalau materi kamu nggak cukup, ya kamu berarti kekurangan unsur bersyukur. Kalian kan berdua sudah menikah 28 tahun, Ya. lama banget itu kan. Itu gimana dari kalian sendiri, siapa sih yang paling sering emosi, atau mungkin siapa yang paling sering berantem gitu, atau siapa yang paling sering cemburu? Gini, pertanyaan kamu tuh sebenarnya untuk pasangan muda. Kalau kita yang udah di atas 25 tahun ini, kita lebih banyak melihat hubungan itu sebagai objektif ke depannya seperti apa. Karena kan pada saat kita menikah sekarang, di usia yang 28 tahun kan bukan hanya berdua, ada putra-putri juga. Nah, mungkin di pernikahan muda mungkin pertanyaan itu pas tuh, karena mereka masih berdua, masih ego. Tapi pada saat kita sudah berumur seperti ini, ya banyak faktor yang dipikirkan daripada hanya soal ego dan soal kayak begitulah. Kalau kawinnya baru 3 tahun ya pasti cemburu apa gitu. Berarti emang udah melewati hal itu semua ya? Ya, nanti belum kawin belum? Belum. Oh, belum. Ya udah, apalagi belum kawin kan. Tapi dari 28 tahun ini, jadi kalian sendiri kalau misalnya ada anniversary gitu dirayain ya? Atau mungkin kayak banyak orang yang kayak udah di atas 20 tahun nggak usah deh pas ngerayain. Kalau dari om dan tante sendiri gimana? Nggak mandatori sebenarnya, karena nggak mandatori anniversary wedding itu nggak mandatori bagi kami, seperti ritual. Tapi kalau diperingatin secara close friend atau close family, fine lah. Tapi kalau menurut saya, kalau dirame-ramein, karena kan ada lagi yang 30 tahun, ada yang lagi 35, nggak ada lagi yang 40, masih banyak pasangan yang survive sampai bahkan 50 tahun. Ya kami kan belum apa-apa sebenarnya, baru half chapter gitu loh, quarter chapter artinya. Jadi kita nggak ingin tereforia dengan itu, tapi ya life must go on aja gitu. Karena kan banyak teman-teman saya, kayak saya nggak tahu ya, kayak selebriti yang lain kayak Mas Adi MS atau siapa, kan mereka juga udah seumuran mungkin lebih dari kami gitu. Tapi ngejaga keharmonisan ala kalian berdua seperti apa sih? Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya menjaga keharmonisan itu faktornya banyak, Mbak. Jadi nggak bisa dijawab 2 menit, 3 menit, tapi pertanyaan ini selalu menjadi pertanyaan yang gampang didengar, tapi pada saat mengelaborasinya gini, harmonis itu kan harmonis itu suatu kondisi. Orang pingin harmonis, orang pingin tenang dan segala macam. Untuk mencapai harmonis itu tidak ada definisi konkretnya. Jadi kalau menurut saya, dengan kamu rajin bersyukur aja itu salah satu bobotnya. Dengan kamu rajin berdoa aja itu rajin bobotnya, itu bagus bobotnya. Dengan 3B lah, kamu harus selalu berdoa, kamu harus selalu bekerja, dan kamu jangan lupa bersyukur. Nah, kalau kamu udah bisa punya konsep itu, menuju harmonis itu akan lebih gampang. Tapi kalau misalnya harmonis kamu selalu dengan materi, kalau materi kamu nggak cukup, ya kamu berarti kekurangan unsur bersyukur, nggak bisa harmonis kamu gitu. Tapi di usia pernikahan sekarang menginjak 28 tahun ini, masih ada itu nggak sih? Mungkin pasti masih ada ya, kayak ada istilahnya perselisihan kecil kayak gitu, atau mungkin perselisihannya udah jarang banget. Gini, selama 2 manusia hidup yang lahir dari 2 rahim yang berbeda, anak saja lahir dari rahim ibunya yang sama aja, mereka bisa berselisih. Artinya kalau misalnya saya dengan Ina udah lama, bukan berarti tidak ada yang namanya kita kan bukan manusia yang sifatnya sama, udah pasti. Dan itulah yang namanya manusiawi. Itu yang namanya hal yang biasa. Ketidakcocokan itu jangan dilihat sebagai sarana perbedaan yang membuat kita destruktif. Perbedaan manusia itu pasti ada. Kayak Axel sama Valerie lahir dari kandungan ibunya. Mereka aja 2 individu yang karakternya berbeda. Apalagi Ina yang lahir dengan keturunan yang berbeda, saya berbeda. Sudah pasti ada, tapi harus melihat perbedaan itu sebagai sarana. Kan kalau rumah tangga namanya apa? Rumah tangga kan? Rumah dengan anak tangga yang mesti dinaikin terus ya. Itulah yang namanya proses. Ada yang anak tangga kedua udah selesai, ada yang mungkin anak tangga ketiga, ada yang mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi di usia pernikahan ini 28 tahun ini, kira-kira yang masih suka ini nggak sih? Kan banyak yang masih senang kayak pacaran berdua kayak gitu kan.
udah suami istri tapi masih pacaran berdua. Jadi sering kayak gitu nggak sih, masih kayak udahlah kita rasa kayak pacaran gitu-gitu. Ada yang kayak suami istri udahlah nggak usah kayak pacaran lagi gitu. Kalau Om sama Tante Ina sendiri gimana? Ya masih Kayak ada gitu lah nggak? sekali-sekali, tergantung sikap. Biasanya lebih ke nostalgia waktu pacaran atau gimana? Nggak sih, kita sih- Nostalgia udah lewat, kita selalu nyantai moving forward gitu. orang. Ya. Kita nggak yang kayak kita tuh berdua nggak romantis sebenarnya gitu, iya. Nggak yang kayak pasangan romantis gitu. Jadi kita tuh kayak go with the flow, apa adanya aja gitu. Mungkin yang membuat kita real tuh itu gitu, nggak dibuat-buat gitu kayak yang aku Gini, mengharapkan besok aku ulang Gini, tahun gini. mengharapkan bunga, besok aku ulang tahun mengharapkan kado maksudnya gitu, yang nggak kayak maksudnya Ina gitu. tuh barangkali begini, kami bukan pasangan yang apa namanya artifisial kan. Artifisial tuh yang semua itu mesti diseremonikan, Ya, kita nggak kayak mesti gitu. dipublikasikan gitu loh, maksudnya seperti itu. Ya karena memang mungkin dalam kehidupan kami Ya. seremonial di keluarga itu udah lewat Kebetulan aku kan orangnya rada cuek dan rada banyak yang apa lebih mikirin yang sekarang yang ada depan mata gitu, nanti malah lupa yang seharusnya orang-orang lakukan tuh, kita malah fokusnya ke apa yang sekarang jam ini detik ini. Jadi kadang-kadang oh iya ya gitu-gitu loh. Jadi kayak kesibukan kita tuh udah padat sama urusan family gitu, jadi nggak mikirin yang kita yang real aja deh gitu. Kalau kita sempet ya udah, kalau kita enggak ya udah. Kadang-kadang aku aja udah lupa gitu. Kadang-kadang Jeremy ngingetin, besok kita ini ya gini. Oh iya loh gitu. Yang kayak gitu. Karena cuek ya, Bay ya. Iya. Aku nggak yang perempuan yang nggak manja gitu, nggak. Aku cukup memahami gitu loh. Dan udah tahu Jeremy itu kayak apa gitu. Jadi nggak mengharapkan sesuatu yang nggak ada di dia juga gitu, buat apa gitu kan. Jadi dia juga tidak mengharapkan apapun yang nggak ada di aku juga. Dia udah tahu bagaimana menyikapi aku juga udah tahu. Jadi kayak kita berdua tuh punya dunia berdua gitu, yang orang juga mungkin orang berpikir romantis ya kamu gini. Kita nggak sih, nggak yang kayak gitu. Mbak Ina ini kan sosok dari, aku lihat ini sosok dari Om Jeremy kan kayak gagah gitu kan, tegas. Tapi sebenarnya ada sisi clingy-nya nggak sih Mbak? Enggak sih, Manja gitu. Kalau sakit doang, kadang-kadang males kan ngeliat cowok manja gitu ya. Anak sendiri juga kadang-kadang kalau manja, jangan manja dong cowok gitu. Aku kan orangnya kayak preman gitu kan kadang. Cowok nggak boleh gitu kan. Jadi nggak mau ribet akunya gitu. Jadi kayak misalnya ngurusin dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati gitu. Tapi aku nggak suka yang menya gitu. Jadi kayak gitulah. Ya dia udah tau lah karakter aku. Orang Jawa Timur tuh ya kayak gitu kan. Kalau Om Jeremy, dari Mbak Ina sendiri kan orangnya cuek, gak manja. Tapi ada nggak sih satu hal lain yang kayak bener-bener manja banget, kelihatan ada nggak dari Mbak Ina sendiri? Ya aslinya dia kekanak-kanakan. Ya nggak manja Childish. tapi Ya, nggak manja. maksudnya childishnya masih ada. Nggak manja, aku nggak manja. Yang paling cuma kayak Kayak gini lah. Contohnya Jadi ya sudah. Kan definisinya beda-beda kan. Jadi nggak yang menya-menya gitu, aku nggak. Definisinya beda-beda. Kurang lebih gitu lah Mbak. Udah ya. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mbak Jeremy dan Mbak Ina, hati-hati di Ya, jalan ya.